Ya. Cerita apa? Muhammad Ridho, Dina, Aulia, Kartika, Novita, Muhammad Fajar, Safi, Novita, Pancaria, ayo muncul wajahnya. Biar Ibu ambil foto dulu. Muhammad Ridho, Muhammad Fajar. Yuk muncul. Oke, siap ya. Oke, makasih. Baik. Hari ini kita tidak masuk materi karena materi sudah kita selesaikan minggu lalu, ya. Jadi semuanya sudah kita tuntaskan di minggu lalu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan khusus untuk ujian praktek, ya. Jadi Ibu suruh masuk semua, ya, karena Ibu nggak akan ngasih penjelasan lagi, ya. Nanti langsung keluar di BCR, ya. Jadi untuk hari ini Ibu mengarahkan kalian, ya, apa yang harus kalian lakukan. Nah, kemudian nanti pada waktu ujian praktek biologi tanggal itu berapa jadwal, ya. Jadi hari Senin nanti ulangan semester 6, ya, ulangan semester 6 hari Senin sampai beberapa hari lewat BCR. Nah, setelah itu lanjut ujian praktek, ya, lanjut ujian praktek. Nah, untuk ujian praktek, ya, Ibu seandainya kemarin itu ujian prakteknya langsung ke sekolah, maka Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi beberapa kelompok. Tetapi karena ujian prakteknya hasil pertemuan rapat dengan orang tua, itu kita ujian prakteknya tidak pertemuan, ya, tidak tatap muka, jadi lewat online. Nah, dengan demikian maka prakteknya adalah per orang, itu per individu, ya. Nah, untuk prakteknya, ya, ini adalah per individu, nanti Ibu kirim di PCR, ya. Kamu mengerjakannya di video, ya. Nah, yang sudah Ibu lakukan praktek kelas 12 IPA 2 masih ingat uji makanan, praktek uji makanan, masih ingat. Nah, tetapi kalau dikerjakan di rumah, saya yakin kalian tidak punya biores, tidak punya larutan-larutannya, ya, di Benedict, kemudian planning A, planning B, tidak punya kalian. Nah, tidak mungkin kalian melakukannya sendiri di rumah. Karena itu Ibu tidak semua uji makanan ini, bahan makanan itu diuji. Kan ada uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, vitamin, dan mineral. Itu yang pernah kita lakukan waktu kelas 11. Jadi ini materi kelas 11 pada sistem pencernaan, ya. Nah, jadi untuk ujian praktek tahun ini kita lakukan hanya 2 jenis bahan makanan, yaitu yang mengandung karbohidrat dan yang mengandung lemak, ya. Nah, untuk itu bahan makanannya kamu siap sendiri di rumah, ya. Jadi ada nasi, kentang, roti, ya, minyak, gluten, air. Nah, untuk mengujinya kamu perlu kertas buram, ya, kertas buram. Tahu kertas buram kan? Tahu, Bu. Tahu. Yang Tahu, coretan Bu. ulangan. Kertas kamus. Kalau di lab kan di sekolah pakai kertas gitu, ya. Nah, jadi karena itu kita ngambil. Kemudian untuk cairannya adalah betadine. Punya semua kan, bisa beli, ya, yang kecil aja nggak apa-apa, ya. Jadi untuk di rumah larutannya adalah betadine. Nah, nanti bahan-bahan makanan
kalian taruh di wadah seperti itu, kemudian kalian tetesi dengan betadin, kalian lihat warnanya, ya, bahwa uji makanan karbohidrat kalau dia berwarna hitam atau biru tua, maka dia mengandung karbohidrat. Kemudian kamu bisa buka-buka lagi yang pernah kita ajari, bahkan kamu pernah praktek ya untuk laporannya. Jadi itu kamu video. Nah, videonya mungkin kamu perlu orang untuk untuk merekam. Kamu mulai dengan judul dulu. Ya, saya mengikuti ujian praktek biologi. Judulnya uji makanan, karbohidrat dan lemak. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian alat, bahan, cara kerja langsung bahan makanan diteteskan dengan betadin ya, atau iodin. Ya. Nah, setelah itu dibiarkan dalam beberapa waktu warnanya berubah. Nah, bahan makanan ini warnanya berubah ini berarti dia mengandung karbohidrat atau tidak mengandung karbohidrat. Seperti itu, ya. Dan seterusnya sampai 4 bahan makanan tadi semuanya selesai, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah uji lemak, ya. Jadi menggunakan minyak, gluten dan air. Nah, itu kalian oleskan masing-masing seperti yang pernah kita praktekkan di lab. Kamu oleskan masing-masing bahan makanan itu di kertas buram. Setelah beberapa menit kamu transparankan, ya, transparankan. Nah, mana yang transparan, mana yang tidak. Jika transparan berarti dia mengandung lemak, ya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai. Cara kamu mempresentasi, cara kamu menyimpulkan, cara kerjanya semuanya di videokan. Ya. Setelah itu baru kamu tulis, ya, mulai dari judul sampai dengan hasil kerjanya kamu tulis, kamu kirim di DCR sama dengan videonya, karena nanti ada kolom penilaian, ya, kolom penilaian untuk laporan, kemudian untuk video seperti itu. Karena kita hanya satu soal mewakili, ya. Kalau yang ujian sebenarnya praktek itu 3 soal mewakili materi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena kelas 3 kita hampir tidak ada praktek, maka kita ngambil materi kelas 11 ya, yang pernah kita lakukan. Saya sudah tanya Bu Yeni, IPA 1 juga pernah melakukan praktek ini. Jadi itu akhirnya Ibu pilih ya, tengah-tengah kelas 11. Baik, untuk itu kesempatan silahkan bertanya, silahkan kalau ada yang ingin ini silahkan, karena ini itu hanya menjelaskan hari ini. Ya. Dan yang tidak masuk Ibu nggak tahu, terserah. Ibu tidak melayani di WA pribadi pun nanti Ibu nggak melayani. Salah sendiri. Tahu mau ujian. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu, kalau misalnya laporannya diketik bisa lah Bu? Sebentar. Yang nanya siapa? Novi Bu. Novi, oke. Novi tanya supaya nanti kan Ibu sudah jelaskan, nanti Novi nanya lagi, padahal sudah dijelaskan gitu. Untuk hari ini Novi. Silakan Novi, apa pertanyaannya? Bu, bisa diketik lah Bu, laporan hasil prakteknya itu Bu. Laporan bisa diketik nggak? Ibu ingin tulis tangan? Tulis tangan. Iya Bu. Ya, asli, tulis tangan. Ya, namanya aja praktek ya. Jadi laporannya Ibu ingin tulis tangan, kirim di PCR. Kalau ketikan semua orang bisa. Kamu suruh ayahmu, kamu suruh kakakmu, kamu suruh adikmu ngetiknya. Bisa kan? Nah, tapi kalau tulis Ya, tangan tahu ya. Oke. Tulis tangan aja ya. Bu, Fatur mau nanya, Bu. Siapa? Fatur mau nanya, Bu. Siapa yang nanya? Fatur, Bu. Fatur. Oke, silakan Fatur.
Bukan nanya sih Bu. Boleh diulang nggak Bu? Bahan-bahannya Bu. Mau dicatat Bu. Oh, oke, untuk bahan-bahan Fatur nanti Ibu nggak perlu kamu catat mesti hari ini. Nanti pada saat berjalan, pada saat sebelum ujian Ibu akan kirim, ya. Jadi Ibu akan kirim di GCR, mungkin setelah ulangan 3 hari atau pokoknya sebelum ujian 3 hari lah batasnya, supaya kalian Ya Bu. menyiapkan. Ya, Ibu akan kirim di GCR. Jadi kalian buka di GCR sampai langkah-langkahnya, ya, kayak LKS-nya gitu. Ya, apa yang harus kalian siapkan, apa yang harus kalian kerjakan, itu nanti akan Ibu kirim di GCR. Paham sudah, Fatur? Ya Bu. Ya. Ada lagi? Ibu Suhendra, Bu. Ya. Berarti untuk yang dikumpulkan ada berupa laporan hasil praktikum sama video dokumentasi gitu, Bu. Berarti ada 2 gitu. Ya, iya. Jadi ada 2 laporan. Cukup video kamu langkah-langkahnya, kamu melakukannya, kemudian laporannya dalam bentuk tulisan tadi. Ada 2. Supaya nilainya lebih ini, ya. Ada lagi? Kalau untuk langkah-langkah cara kerja semua pernah ya mengikuti waktu di lab. Malah banyak waktu itu. Ada protein, putih telur, ada vitamin dari buah-buahan. Ada lagi pertanyaan? Untuk bahan makanan tadi benar ada 6 lah tadi, Bu. 3 di karbohidrat, 3 untuk lemak. Untuk bahan makanan 4 ya. Untuk karbohidrat itu, kemudian 3 untuk di lemak. Jadinya 7. Apa nanti? Sudah paham semua? Nah, untuk ujian ya, ulangan GCR seperti kemarin soal pilihan ganda. Untuk ujian praktek nanti lewat GCR. Untuk ujian ya, ujian sekolah soal 35 pilihan ganda 5 esai. Jadi ada 5. Tolong untuk esai selalu Ibu ajari per langkah-langkah ya, menjawabnya per langkah-langkah. Jadi ada 5 nanti soalnya untuk esai. Setelah itu habis ya, tinggal Ibu mengolah nilai saja. Baik untuk rapot maupun untuk ijazah. Ya, ada pertanyaan? Paham semua? Iya, Bu. Yang bahan makanan tadi putus-putus suara Ibu, Bu. Yang bahan makanan putus-putus. Ya, suara Ibu tadi sempat terganggu. Oke. Ujian kita adalah judulnya praktek uji makanan. Tujuannya untuk mengetahui bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Bahannya ada nasi, ada kentang, ada tepung, ada roti, ada minyak, ada blue band, ada air. Ada betadin dan kertas buram. Ya, paham? Ini semua bahan makanan diuji untuk karbohidrat dan lemak atau gimana, Bu? Karbohidrat dulu, baru lemak. Untuk semua bahan makanan tadi? Ya, untuk bahan makanan nasi mungkin kamu ambil sebungkus, ya taruh di wadah piring kecil, mangkok, ya yang kelihatan ya. Nah, habis itu kentang 1 iri saja, ya taruh. Kemudian tepung setengah sendok atau 1/4 sendok atau 1 sendok teh, ya taruh di wadah. Kemudian roti seiri saja, sedikit, ya nggak usah banyak-banyak, ya dipotong. Nah,
Itu kalau taruh di wadah, kemudian diteteskan dengan betadin. Ya, seperti itu. Setelah itu dibiarkan beberapa waktu, diamati warnanya. Kalau dia berwarna biru kehitaman, berarti mengandung karbohidrat. Jika tidak, berarti tidak mengandung karbohidrat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, uji lemak. Itu tadi namanya uji karbohidrat. Uji lemak, minyak, gluten, air. Oleskan di kertas buram. Biar beberapa menit diterawangkan. Akan kelihatan yang transparan dan tidak. Yang tidak transparan berarti tidak mengandung lemak. Yang transparan berarti dia mengandung lemak. Baru kamu simpulkan. Ya, dari uji kamu itu kamu dapat menyimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah ini. Bahan makanan yang mengandung lemak adalah ini. Nah, kesimpulan sudah, ya, seperti itu aja, sederhana aja, ya. Paham, Hendra? Paham, Bu, paham. Ya. Udah Yang tercatat. lainnya, gimana? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau paham, udah selesai pertemuan kita, ya. Jadi kita bertemu lagi di PCR ulangan harian, bukan ulangan harian ya, ulangan semester 6, kemudian ujian praktek, dan terakhir nanti ujian sekolah. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Nggak ada lagi yang ingin, nanti kalau nanya-nanya lagi, ya, jangan nanya, apalagi pribadi, penuh hati Ibu. Ya. Apalagi nanti PCR masuk semua. Sudah? Kalau sudah jelas, terima kasih atas waktunya. Ya. Kita ketemu lagi nanti di ulangan, ujian praktek, dan ujian sekolah. Selamat belajar mandiri di rumah. Ya, latihan coba-coba. Ya, lihat-lihat, buka-buka internet seperti apa. Ya. Oke, terima kasih Suhendra sudah bantu Ibu. Ya. Baik, untuk pertemuan kita Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini apa, Tur? Sejarah. Jam berapa? Jam 9.45. Ayo.